Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Safa Syakira dengan NIM 06021282328027. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 3 program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian analisis buku teks Pasti Bisa Bahasa Indonesia SMA atau MA kelas 12 kurikulum 2013 menggunakan teori Greene NPT. Sebelum saya memaparkan hasil penelitian saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu buku teks. Buku teks adalah kumpulan tulisan yang dibuat secara tersusun rapi oleh para ahli dalam bidangnya masing-masing yang berisikan materi pembelajaran tertentu dengan memenuhi indikator sesuai dengan ketentuan kurikulum sebagai pegangan pendidik serta alat bantu siswa dalam memahami materi belajar dalam pembelajaran. Adapun identitas buku yang saya analisis dengan judul buku Pasti Bisa Bahasa Indonesia untuk SMA atau MA kelas 12, mata pelajaran Bahasa Indonesia, penerbit Duta, tahun terbit 2018, tempat terbit Bandung, penulis Tim Ganesha Operation, editor Mirnarmi Triastuti, jumlah halaman 180 halaman. Dalam menganalisis buku teks, saya menggunakan teori Greene NPT. Menurut Greene NPT, dalam Tarigan 1986 telah menyusun 10 kriteria buku yang berkualitas. Yang pertama, buku teks haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang mempergunakannya. Lalu yang kedua, buku teks haruslah mampu memberikan motivasi kepada para siswa yang memakainya. Kriteria yang ketiga, buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik minat para siswa yang memanfaatkannya. Yang keempat, buku teks haruslah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sesuai dengan kemampuan para siswa yang menggunakannya. Lalu kriteria yang kelima, buku teks isinya haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Lebih baik lagi kalau menunjangnya dengan rencana sehingga semuanya merupakan suatu kebulatan yang utuh dan terpadu. Buku teks haruslah dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. Yang ketujuh, buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar dan tidak biasa agar tidak sempat membingungkan para siswa yang memakainya. Kriteria yang kedelapan, buku teks haruslah mempunyai sudut pandang atau point of view yang jelas dan tegas, sehingga pada akhirnya menjadi sudut pandang para pemakai yang setia. Yang kesembilan, buku teks haruslah mampu memberikan pemantapan, penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Yang terakhir, buku teks itu haruslah dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa yang memakainya. Dalam analisis buku teks saya hanya menggunakan 5 kriteria Greene NPT, yaitu yang pertama, buku teks haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang mempergunakannya. Yang kedua, buku teks haruslah mampu memberikan motivasi kepada para siswa yang memakainya. Yang ketiga, buku teks haruslah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Yang keempat, buku teks haruslah dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. Lalu yang terakhir, buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar agar tidak sempat membingungkan para siswa yang memakainya. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan objek penelitian buku teks Pasti Bisa Bahasa Indonesia untuk SMA atau MA kelas 12 kurikulum 2013. Instrumen penelitian yang saya gunakan adalah questionnaire dengan angket terbuka dan angket tertutup. Lalu teknik pengumpulan datanya melalui pengisian angket oleh responden yang terdiri dari siswa kelas 12 sebanyak 10 orang.
Angket tersebut dikumpulkan melalui GIFORM. Teknik analisis data dilakukan melalui perhitungan statistik deskriptif untuk memperoleh gambaran umum dari hasil penilaian responden. Data dari angka tertutup sebanyak 10 dianalisis menggunakan skala Goodman dengan menghitung frekuensi dan persentase skor untuk mengukur kecenderungan responden, di mana jumlah presentasi yang tertinggi digunakan sebagai indikator utama dalam pengambilan kesimpulan. Indikator yang pertama, buku teks haruslah menarik minat anak-anak, yaitu siswa yang mempergunakannya. Pada bagian ini, peneliti hanya mengangkat satu pertanyaan yang dominan pada angket, yaitu mengenai apakah buku Pasti Bisa Bahasa Indonesia menyajikan materi dengan cara yang menarik dan dapat membangkitkan minat siswa untuk belajar. Berdasarkan tanggapan dari 9 peserta didik, buku teks ini dianggap menarik dan mampu membangkitkan minat belajar karena menggunakan pendekatan interaktif yang melibatkan siswa. Salah satunya dapat ditemukan pada halaman 110 yang menyajikan kutipan karya sastra yang menarik minat perhatian siswa. Buku teks ini memenuhi teori Greene NPT yang menyatakan bahwa buku teks ini haruslah menarik minat siswa. Dengan banyaknya contoh karya sastra seperti cerpen, novel, dan puisi, buku ini berhasil menarik minat siswa. Kelebihan dari buku ini antara lain menggunakan pendekatan interaktif yang menyediakan banyak contoh soal, penjelasan materi yang singkat dan jelas, serta menampilkan banyak karya sastra. Namun, kelemahan buku ini adalah buku ini tidak memiliki gambar dan warna sehingga menyebabkan beberapa siswa merasa bosan. Indikator yang kedua, buku teks haruslah mampu memberikan motivasi kepada siswa yang memakainya. Dalam 4 pertanyaan dalam angket, peneliti memilih satu pertanyaan yang dominan, yaitu apakah buku teks Pasti Bisa Bahasa Indonesia ini mampu memotivasi Anda untuk belajar. Berdasarkan tanggapan dari 10 siswa, buku teks ini dinilai mampu memberikan motivasi mereka untuk belajar. Siswa menyatakan bahwa buku ini dilengkapi dengan banyak contoh soal yang membantu mereka dalam proses pembelajaran, seperti pada halaman 27 yang menyajikan soal tentang meringkas teks cerita sejarah. Buku ini memenuhi indikator teori Greene NPT yang menyatakan bahwa buku haruslah memberikan motivasi kepada siswa. Dengan banyak contoh soal dan materi yang menarik, membuat siswa termotivasi untuk belajar. Kelebihan buku ini berisikan materi yang informatif, seperti contoh-contoh soal yang memotivasi, serta penggalan karya sastra yang menggugah minat siswa. Namun kekurangannya adalah kurangnya tokoh inspirasi yang memberikan motivasi lebih kepada siswa yang menggunakannya. Indikator yang ketiga, buku teks haruslah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Saya memilih pertanyaan yang dominan, yaitu apakah materi dalam buku teks Pasti Bisa Bahasa Indonesia ini disajikan dengan cara yang mudah dipahami dan sesuai dengan tingkat pengetahuan Anda. Berdasarkan tanggapan 10 siswa, buku ini dianggap memenuhi indikator tersebut karena siswa menyatakan bahwa buku ini disajikan secara singkat namun lengkap dan diikuti contoh soal untuk mempertegas materi. Sebagai contoh, pada halaman 41 terdapat penjelasan singkat tentang teks editorial yang kemudian diikuti dengan contoh soal yang mempertegas materi. Saya juga setuju dengan tanggapan siswa tersebut karena buku teks ini menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan penyajian penjelasan materi dengan jelas dan sederhana, serta dilengkapi dengan contoh-contoh yang mempertegas materi yang disampaikan. Buku ini memenuhi indikator teori Greene NPT tentang pentingnya memperhatikan aspek linguistik. Kelebihan buku teks Pasti Bisa Bahasa Indonesia dalam indikator buku teks haruslah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sesuai dengan kemampuan siswa yang menggunakannya adalah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dengan penjelasan materi yang disampaikan dengan singkat dan sederhana, serta mudah dipahami dengan tingkat kemampuan siswa yang menggunakannya, sehingga tidak ada kekurangan dalam segi indikator ini. Indikator yang keempat, buku
teks haruslah dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi siswa yang mempergunakannya. Pada indikator penilaian ini, saya memilih pertanyaan yang dominan, yaitu apakah buku teks Pasti Bisa Bahasa Indonesia mengajak Anda untuk melakukan aktivitas atau tugas yang melibatkan kreativitas pribadi. Berdasarkan tanggapan 10 siswa, buku ini dinilai memenuhi indikator tersebut. Buku ini mendorong siswa untuk berpikir lebih dalam dan meningkatkan kreativitas melalui aktivitas seperti diskusi kelompok. Sebagai contoh, pada halaman 68, siswa diarahkan untuk menyusun laporan hasil diskusi buku yang merangsang aktivitas berpikir dan menulis. Saya juga setuju dengan tanggapan ini karena buku ini mengajak siswa untuk melakukan berbagai aktivitas kreatif seperti menulis surat lamaran kerja, menulis novel, dan membandingkan teks. Dengan demikian, buku ini memenuhi indikator teori Greene NPT yang menyatakan bahwa buku teks haruslah merangsang aktivitas pribadi siswa yang mempergunakannya. Buku teks ini pada indikator penilaian tersebut adalah buku teks ini dapat banyak sekali soal-soal yang merangsang aktivitas siswa untuk berpikir lebih dalam dan mengajak siswa untuk mengerjakan tugas sesuai dengan contoh soal yang diberikan. Sehingga buku ini tidak terdapat kekurangan dalam aspek indikator penilaian ini. Indikator yang kelima, buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindarkan konsep-konsep yang samar-samar dan tidak biasa agar tidak sempat membingungkan para siswa yang memakainya. Pada indikator penilaian ini, saya menggunakan pertanyaan yang dominan, yaitu apakah penyajian materi dalam buku teks Pasti Bisa Bahasa Indonesia ini cukup jelas dan sistematis. Berdasarkan tanggapan 10 orang siswa, buku ini dinilai memenuhi indikator tersebut. Siswa menyatakan bahwa buku ini menggunakan istilah yang mudah dipahami dan konsep yang jelas, serta penyajian materi yang sistematis. Sebagai contoh, pada halaman 41 mengenai materi teks editorial, penjelasan yang disajikan secara singkat dan sistematis. Saya juga setuju dari tanggapan tersebut karena setelah dianalisis, buku ini menggunakan istilah yang tidak ambigu dan membingungkan, sehingga memenuhi indikator penilaian yang menyatakan bahwa buku teks ini harus menghindari konsep yang sama dan membingungkan siswa. Kelebihan buku teks Pasti Bisa Bahasa Indonesia dalam indikator penilaian yang kelima adalah buku teks ini cukup jelas dalam segi konsep maupun istilah yang digunakan serta penyajiannya yang sistematis dan tidak bertele-tele. Namun kekurangan buku teks ini masih terdapat beberapa istilah yang asing bagi para siswa yang mempergunakannya. Dari hasil analisis buku teks Pasti Bisa Bahasa Indonesia, secara keseluruhan buku teks ini telah memenuhi banyak aspek kelayakan buku menurut teori penilaian Greene NPT, seperti menarik minat siswa, memberikan motivasi, aspek linguistik, menghindari kesamaran materi, dan merangsang aktivitas-aktivitas siswa. Namun beberapa bagian perlu melakukan perbaikan seperti desain visual buku dan penambahan tokoh inspirasi untuk memotivasi siswa. Secara keseluruhan, buku ini layak digunakan sebagai alat efektif dalam proses pembelajaran, meskipun ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Kesimpulan itulah tadi hasil dari penelitian analisis terhadap buku teks Pasti Bisa Bahasa Indonesia untuk SMA atau MA kelas 12 menggunakan teori Greene NPT. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata dalam video ini, baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.